Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, jumpa lagi dengan channel kita ini. Dan semoga sahabat-sahabat yang sedang menyimak video dari saya ini dalam kondisi sehat. Dan yang sudah memiliki kebun sawit, semoga hasil sawitnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat yang baru ingin berkebun sawit, mudah-mudahan dengan hadirnya video-video dari saya ini bisa lebih tersemangati lagi untuk segera berkebun sawit. Dan seperti biasanya saya akan coba untuk selalu berbagi pengalaman yang sudah saya tahu tentang cara-cara berkebun sawit. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah kesalahan pemanenan pada sawit yang baru belajar berbuah. Jadi seperti ini sahabatnya, sawit yang masih rendah yang baru belajar berbuah ini tanpa disadari. Jadi ada beberapa di antara kita ini yang kadangkala salah dalam melakukan pemanenan yang akhirnya nanti membuat sawit kita ini kurang maksimal pertumbuhannya sahabatnya. Namun seperti biasanya, sebelum video ini berlanjut, bagi yang baru saja menjumpai channel kita ini, tolong subscribe-nya. Dan bagi sahabat-sahabat, kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan. Oke sahabat ya, akan kita coba bahas satu persatu apa-apa kesalahan yang kadang tanpa kita sadari. Kemudian apa langkah yang seharusnya kita lakukan agar sawit kita ini tetap maksimal hasilnya ke depannya. Jadi yang kesalahan yang pertama itu sahabat, banyak di antara kita pekebun sawit mandiri ini, ketika kita menanam sawit, selesai ditanam, kemudian kita biarkan untuk jangka waktu yang lama, dan kita mendatangi lagi itu sawit kita sudah mulai berbuah. Jadi dengan kondisi kebun yang semak, sawit sudah mulai berbuah, kemudian ada buah yang sudah masak, satu atau dua buah seperti ini ibaratnya kan. Jadi tidak semua batang itu mulai berbuah, jadi baru mulai berbuah. Karena masih semak, akhirnya banyak buah-buah yang belajar berbuah itu belum sempat kita panen sahabat. Ini seperti ini contohnya, ini udah mulai agak terlambat ya, perhatikan. Ini udah pada berondol semua ini seharusnya sudah dipanen, tapi karena belum matang semua ya, jadi kadang petani itu malas tuh mengambil. Ini paling dalam 1 hektar itu mungkin cuma dapat beberapa janjang gitu kan. Jadi mereka kadang merasa rugi waktu yang akhirnya tidak dipanen. Padahal sahabat sekalian, kalau ini tidak dipanen, maka efeknya nanti ketika ini busuk, ini akan menjadi media berkembangnya jamur marasmius. Dan ketika jamur ini berkembang, maka akan menulari tandan-tandan yang lainnya itu sahabat ya. Itu yang sangat berbahaya. Jadi kesalahan yang pertama itu tadi sahabat ya, kita tidak segera memanen buahnya. Kemudian kesalahan yang kedua itu yang tanpa disadari oleh petani itu menghadapi sawit yang baru belajar berbuah ini tentang songgo sahabat ya. Jadi begitu panen buah, ngambil pelepah. Nah, ini kesalahan sahabat ya. Jadi kalau sawit itu masih kecil ya, di bawah 4 tahun seperti ini ya, minimal itu diupayakan itu songgo 2. Mungkin di antara sahabat ada yang tidak percaya dengan songgo, karena kalau digunduli nanti serapan air dan pupuk itu yang diandalkan pelepah ini sahabatnya. Sahabat bisa bayangkan kalau pelepahnya berkurang, akhirnya serapannya berkurang, juga fotosintesis juga akan berkurang karena pemasakan sari makanan itu melalui daun. Kalau daunnya ini kita gunduli, apalagi harapan sawit kita ini untuk berkembang subur ya sahabat. Jadi diupayakan ketika kita manen buah ini jangan sampai pelepahnya terganggu, kecuali memang pelepah yang sudah kering-kering betul sahabat, itu ya harus dibuang gitu ya. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah tentang berondolan sahabat ya. Kita bisa bayangkan kalau lokasi yang baru belajar buah sawitnya itu mungkin piringannya masih semak, lokasi semak, masih banyak pelepah-pelepah kering, akhirnya berondolan tidak kita ambil. Ini seperti gini kan, udah kering-kering seperti ini. Karena tidak kita ambil, akhirnya berondolan nanti akan tumbuh menjadi kentosan. Dan ketika ini tumbuh sahabat, ini nanti akan menambah biaya dalam pengerjaan nih sahabatnya. Kalau tidak kita jabuti, kentosan ini akan menjadi gulma. Tentu solusinya kalau kita tidak cabut ya kita semprot. Tentu kita akan menambah tenaga dan biaya pengerjaannya. Maka berondolan ini harus rajin kita punguti sahabatnya. Ya ketika manen ini harus sampai bersih kita ambil ya sahabatnya. Itu yang ketiga ya sahabatnya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu
kesalahannya dalam memanen ini masih ada sebagian kecil buah yang tertinggal, karena begitu mendodos tidak tepat mengenai tangkai buah, karena kan ini masih kecil sahabat, jadi masih rendah, akhirnya payah gitu ya, masih ada tangkai yang tertinggal. Dan kalau itu yang tertinggal ada berondolan sedikit juga yang tertinggal, itu nanti menjadi media tempat berkembangnya jamur marasmius, dan itu harus kita hati-hati. Jadi mendodos itu harus memang tepat mengenai tangkai buahnya agar buah ini bisa terambil semua, itu ya sahabat ya. Kemudian yang kelima itu adalah kesalahan yang tanpa disadari itu tentang pelukaan terhadap pelepah yang lain. Jadi karena sawit yang masih kecil ini, saran saya untuk menggunakan dodos itu yang matanya kecil. Jadi mata itu kira-kira 5 cm lah sahabat ya. Jangan kita menggunakan yang besar, yang 8 cm, yang untuk sawit besar itu. Akhirnya ketika kita memanen, mengenai pelepah yang lainnya, dan ketika pelepah itu kena, akhirnya pelepah itu putus, makanya nanti akan berkurang pelepahnya. Dan ketika pelepah itu berkurang, maka pertumbuhan sawit kita ini akan terganggu, karena fotosintesis tentu tidak maksimal, juga penyerapan unsur hara, penyerapan air yang diandalkan oleh pelepah ini tidak bisa maksimal. Jadi sahabat ya, itu tadi 5 hal yang harus betul-betul kita perhatikan ketika kita memanen sawit yang baru belajar buah. Yang pertama itu tadi ya, jadi yang pertama itu walaupun sawit kita ini buahnya masih sedikit, sepertinya baru sedikit 1 hektar, mungkin hanya beberapa tandan, ya kita harus rutin manen. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti dibiarkan busuk menjadi tempat media berkembangnya jamur marasmius. Yang kedua, kita harus memperhatikan songgonya, itu sahabat ya. Yang ketiga, kita harus rajin mengambil berondolannya. Dan yang keempat juga, manen itu harus tepat, tidak ada buah yang tersisa. Dan yang kelima, jangan sampai kita mengambil buah lantas kita mengambil pelepahnya, karena kalau ini sampai terjadi sahabat, tentu nantinya akan berefek dari pertumbuhan sawit kita. Karena kalau masih rendah kita selalu mengambil pelepah, maka nanti tanaman sawit kita ini akan mengerucut pertumbuhannya sahabat ya. Dengan pertumbuhannya yang semakin kecil, tentu kita tidak bisa harapkan untuk buah itu bisa maksimal. Makanya saya membahas ini agar sahabat sekalian itu lebih berhati-hati lagi dalam memanen sawit yang masih kecil. Memang rumit sahabat ya, masih rendah ya, kita mengelilingi batangnya pun masih susah, mungkin baju kita tersangkut duri-duri pelepah seperti ini. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik, kita tentu tetap harus bersabar ya sahabat ya. Bersabar terkena duri, bersabar untuk meninggalkan pelepah, dan kita upayakan pelepah yang kita ambil itu kita upayakan memang yang sudah kering. Kalau masih segar seperti ini, cukup diambil buahnya saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.